Kovimman hinnan Kolumbian putoamisesta maksoi puolustaja Andres Escobar, joka ottelussa Yhdysvaltoja vastaan teki oman maalin. Joukkueen palattua kotimaahan Escobar joutui kotikaupungissaan Medellinissä sanaharkkaan kannattajien kanssa. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir. Kenalin, nama aku Putri. Di video kali ini bertema tentang olahraga, yaitu tentang Piala Dunia. Jadi, Piala Dunia tahun 1994 menyisakan pilu dan duka. Seorang bek timnas Kolombia, Andres Escobar, harus meregang nyawa karena kesalahan yang tidak dia sengaja, yaitu sebuah gol bunuh diri. Dan kisah ini sangat mendunia karena ironi, dimana yang seharusnya Piala Dunia menjadi ajang pesta sepak bola dunia, kalaupun harus ada kemuraman, seharusnya itu hanyalah sebatas kekalahan dalam permainan. Tapi di tragedi ini, Piala Dunia 1994 menyisakan duka bagi beberapa orang fans, beberapa keluarga, di mana seorang Andres Escobar harus meregang nyawanya. Tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung menceritakan tentang tragedi Piala Dunia 1994. Sebelum aku masuk ke ceritanya, aku akan menceritakan terlebih dahulu siapa dan latar belakang dari Andres Escobar ini. Dengan nama asli Andreas Escobar Saldarriaga. Lahir di Medellin, Kolombia 13 Maret 1967 dari orang tua Dario Escobar dan ibu Beatriz Saldarriaga. Andreas adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, di mana kakak pertamanya adalah Santiago Escobar dan saat ini menjadi seorang manajer sepak bola Kolombia dan mantan pemain yang bermain sebagai gelandang bertahan dan saat ini menjadi manajer klub Ekuador. Selanjutnya adalah kakak perempuan yang bernama Esther Escobar. Di sini aku tidak menemukan siapa dan bagaimana kehidupan dari kakak perempuannya Andreas. Jadi mungkin teman-teman yang tahu atau mungkin yang mau menambahkan bisa langsung komen di bawah ya. Perjalanan karir dari Andreas Escobar dimulai pada tahun 1986 hingga 1989 saat dia mulai bergabung di klub Atlético Nacional. Kemudian pada tahun 1989 hingga 1990 dia bergabung di klub Young Boys. Selanjutnya di tahun 1990 hingga 1994 dia menjadi klub timnas Kolombia. Dijuluki El Caballero de Football atau Gentleman of Football. Selain dikenal disiplin, Kapten Kolombia yang pendiam ini saat itu sedang digadang-gadang akan menjadi penerus dari Franco Baresi. Andreas juga dikenal sebagai orang yang baik dan taat beragama, di mana dia selalu membawa Alkitab di mana-mana, dan pembatas Alkitab itu adalah foto dari ibu dan calon istrinya. Andreas pernah berkata bahwa kegiatan sehari-hari sangat berpengaruh dengan cara dia bermain di lapangan. Oleh karena itu, apabila dia teratur dalam kegiatan, maka dia akan bermain dengan baik di lapangan. Begitupun sebaliknya. Dia pun juga tenang ketika berhadapan dengan lawan di lapangan. Lalu aku akan bercerita sedikit tentang keadaan Kolombia pada tahun 1994. Pada tahun 1994, Kolombia sedang mengalami masa yang sulit. Seseorang yang sangat berpengaruh di Kolombia saat itu tewas. Seseorang yang sangat berpengaruh di Kolombia pada saat itu bernama Pablo Escobar dibunuh dan menyebabkan perang saudara dan mengakibatkan Kolombia sangat tidak terkendali. Membuat semua orang kehilangan rasa kemanusiaan, perampokan, pemerkosaan, dan kekerasan pun terjadi di mana-mana pada saat itu. Pablo Escobar sendiri adalah bombong narkoba dan dia adalah seorang raja narkotika, teroris narkotika, dan politikus Kolombia yang merupakan pendiri dan satu-satunya pemimpin kartel Medellin yang dijuluki Raja Kokain. Sebenarnya ada teori tersendiri tentang Pablo Escobar ini. Dan Pablo ini mempunyai klub nasional bernama Atlético Nacional, di mana klub ini pernah menaungi Andreas
Escobar sebelumnya pada tahun 1886 sampai 1889. Meskipun Pablo Escobar dan Andreas Escobar memiliki nama belakang yang sama, sudah dipastikan bahwa Andreas tidak mempunyai sangkut pautnya dengan semua yang dilakukan oleh Pablo Escobar. Sebenarnya ada teori tersendiri masalah Pablo Escobar ini. Nanti next time kalau misalnya aku sudah selesai merangkum atau nanti bisa aku ceritakan di sini, aku akan bercerita lebih lanjut tentang Pablo Escobar karena ini sepertinya sangat menarik banget untuk kita bahas di sini. Saat wawancara pun Andreas sempat berkata bahwa lewat sepak bola ini akan mengangkat kembali semangat Kolombia pada saat itu yang sedang putus asa. Sangat sulit saya untuk tetap fokus karena saya mempunyai motivasi dan saya berpikir akan banyak sekali hal baik yang akan terjadi. Seperti ya saya akan menikah dan saya akan pindah ke Italia dengan memakai seragam hitam dan merah. Ya, Milan. Jadi itu tadi adalah salah satu harapan dari Andreas Escobar ketika dia pergi untuk melaksanakan Piala Dunia 1994, membawa banyak sekali harapan dari warga Kolombia yang pada saat itu sedang putus asa. Selanjutnya kita akan masuk ke tragedi 1994. Kolombia pada saat itu menjadi salah satu tim kuda hitam favorit karena sedang diisi oleh para pemain Golden Generation, di mana mereka sudah menang 25 kali dalam 26 pertandingan di babak kualifikasi. Bahkan Pele menjagokan timnas ini, apalagi mereka mengalahkan Argentina dengan 5-0. Para pemain pun sangat semangat menuju Amerika Serikat pada saat itu dengan membawa rasa hormat dari Kolombia karena krisis yang sedang dialami oleh Kolombia pada saat itu. Bahkan beberapa minggu sebelum turnamen, putra gelandang Conto Herrera diculik oleh pihak yang belum diketahui. Hal itu membuat Andreas dan teman-temannya menjadi was-was dan khawatir, takut apabila menjadi korban selanjutnya. Karena ancaman pembunuhan dan penculikan itu bukan hal yang baru bagi mereka. 22 pemain Kolombia berangkat ke Amerika Serikat dari 6 pemain dari Atletico Nacional, lalu 5 pemain dari American Cali, 1 pemain dari Millonarios, dan hampir setengahnya disokong oleh kartel. Pada saat itu Kolombia masuk di grup A. Pertandingan pertama Kolombia melawan Romania dan hasilnya pun tidak sesuai ekspektasi, di mana Kolombia harus menerima kekalahan dengan skor 3-1, atau mungkin mereka merasa terlalu tertekan dengan beban yang dibawa dari Kolombia. Lalu pertandingan kedua Kolombia melawan tuan rumah yaitu Amerika Serikat. Di menit 35, Andreas salah mengantisipasi umpan silang dari John Hart. Secara tidak sengaja, Andreas mengarahkan bola yang dia terima ke kipernya yaitu Oscar Cordoba dan masuk ke gawangnya sendiri. Andreas tampak hampa dengan posisi terlentang beberapa detik. Itu adalah gol pertama dia di turnamen dan gol bunuh diri dia pertama selama dia berkarir. Amerika Serikat unggul dengan 1-0. Sayangnya di babak kedua mereka kembali kebobolan lewat gol Ernie Stewart. Lalu Aldova Valencia berhasil mencetak gol 1. Sayangnya mereka tidak bisa menambahkan gol lagi. Pertandingan dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan 2-1. Lalu untuk pertandingan berikutnya, Kolombia melawan Swiss. Pada saat pertandingan ini, Kolombia memenangkan pertandingan ini. Namun mereka harus tersingkir karena mereka menduduki skor terendah di grup A. Lalu mereka pun kembali ke Medellin dengan perasaan luka, malu, dan takut. Atas saran keluarga dan kerabat, untuk sementara Andreas Escobar diminta untuk pergi sementara ke Nevada untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi kepada Andreas. Pada saat di Nevada, Andreas mengirimkan surat kabar ke Kolombia yang berisi hidup
tidak berakhir. Di sini kita harus melanjutkan, sesulit apapun kita harus berdiri kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan: membiarkan kemarahan melumpuhkan kita dan kekerasan terus berlanjut, atau kita mengatasi dan mencoba hal yang terbaik untuk membantu orang lain. Itulah pilihan kita. Marilah kita menjaga martabat. Salam hangat saya untuk semua orang. Sesuai dengan julukannya, Andreas terlalu gentleman untuk bersembunyi dan menjadi seorang pengecut. Dia bersikeras untuk kembali ke Medellin dan bertemu dengan masyarakat Kolombia yang sedang kecewa pada saat itu. Dia keluar rumah dengan temannya, Conto Herrera, dan menghabiskan malam di sebuah bar. Beberapa orang yang melihatnya pun menghina dan mencemooh dia, tetapi Andreas pun tidak memperdulikannya. Kemudian malam semakin larut, dan lalu Andreas dan Conto pun memutuskan untuk pulang. Mereka pun berpisah di parkiran. Tanpa Andreas ketahui, orang-orang yang mengejeknya di dalam bar tadi pun mengikuti dia sampai ke parkiran. Mereka pun sempat beradu mulut di parkiran, dan Andreas pun sempat berkata bahwa iya, memang kekalahan itu adalah kesalahan saya, dan saya tetap mengharapkan respect dari kalian. Tapi tanpa diduga, saat Andreas membalikkan badannya, tanpa dia ketahui, seorang pria mengeluarkan pistol dan 6 buah peluru berhasil mengenai tubuh Andreas dan meneriakkan gol saat menarik pelatuknya. Tanpa butuh waktu yang lama, malam berikutnya, polisi berhasil menangkap seseorang yang diduga adalah pelaku penembakan Andreas Escobar. Terduga pelaku tersebut bernama Humberto Castro Munoz, seorang pengawal dan sopir, dan dia adalah salah satu dari 2 pengedar narkoba terkenal di kota Kolombia. Kabarnya dia telah kehilangan banyak uang karena melakukan taruhan pada saat Piala Dunia 1994 itu. Munoz dijatuhi hukum 43 tahun penjara, namun karena dia berkelakuan baik, dia hanya menjalani hukuman selama 11 tahun. Pemakaman Andreas dihadiri oleh 120 lebih warga Medellin. Hari-hari diliputi tangis. Seseorang putra bangsa dihabisi dengan tidak manusiawi karena ketidaksengajaannya. Setiap tahun hingga saat ini, warga Kolombia masih memperingati hari kematian Andreas Escobar. Bagaimanapun, itu adalah masa kelam dunia sepak bola, ya, dan seorang pria harus membayar dengan nyawanya. Sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang lebih, bisa ditambahkan kolom komentar. Terima kasih and wassalam. See you next video.